Nama saya Pendeta Jeffrey Piring. Jeffrey boleh lupa, tapi Piring jangan lupa. Dari Jakarta, dan hari ini saya ada di Rote. Dan dari sini rencana ke Ambon. Dan ke Ambon nanti langsung ke Manokwari langsung Morowali, Morowali langsung Talau. Jadi tidak pernah ber... Wahyu 22 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat semar, biarlah ia terus semar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara bisa menyimak pembacaan ini, bahwa di mana Wahyu 20 ayat 11-12 ini mengatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12 menjawab, sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hidup ini adalah pilihan. Saudara, saya selalu katakan, saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan. Seolah-olah di ayat 11 ini mengatakan, kalau saudara mau buat jahat, silakan berbuat jahat. Saudara mau kudus, silakan kudus. Saudara mau benar, silakan benar. Dan hidup ini memang adalah pilihan. Tetapi ingat, siapa menabur pasti menuai. Amin. Karena sesungguhnya aku datang segera, Tuhan datang membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang yang saudara tahu apa yang kamu tabur, itulah yang kamu akan tuai. Amin. Memang hidup ini adalah pilihan, tapi saudara perlu tahu bahwa saudara apa yang kau tabur itulah yang engkau akan tuai. Nah, saudara kekasih Tuhan, saya percaya pagi menjelang siang ini, saya percaya saudara mau mengalami kemajuan. Amin. Saudara mau mengalami progres. Progres dalam apa? Dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan menang. Amin. Dan saya percaya semua mau saudara maju. Amin. Yang mau maju tolong angkat tangan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat siapakah orang-orang yang mau maju, siapakah orang-orang yang mau sukses, siapakah orang-orang yang saudara mau mengalami progres. Adalah orang-orang yang menentukan pilihan. Saya selalu bilang, tentukan pilihanmu sebelum pilihan menentukan kau. Karena kalau pilihan sudah datang kepadamu, yaitu kematian, saudara tidak bisa menolak. Karena kematian ini sama seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Dan firman Tuhan katakan, maut itu hanya selangkah. Saya dan saudara yang kasih Tuhan, kita lagi antri di loket. Mungkin hari ini, mungkin besok atau lusa semua lagi antri. Makanya kita perlu berjaga-jaga dan berdoa selalu. Oke, bagaimana supaya engkau maju? Kita perlu menentukan pilihan. Mari kita buka dulu Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Coba perhatikan Amsal 20 ayat 6. Tolong. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Oke, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Oke, kalau bicara orang baik itu banyak, Pak. Amin. Banyak saudara. Dan saya tak mau katakan, saya dan saudara diselamatkan bukan karena engkau baik. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena engkau baik. Tapi saya dan saudara diselamatkan oleh karena darah Yesus membenarkan saya dan saudara. Karena engkau tidak baik, dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Dan saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau bicara baik banyak di luar sana. Tapi Tuhan tidak butuh orang baik. Karena firman Tuhan katakan, perbuatan baik manusia sama seperti kain lara. Saudara tahu kain lara? Kain lara itu kain kotor. Kain kotor itu ada di dapur bagian lap-lap yang kotor-kotor. Jadi saudara dan saya punya perbuatan baik itu seperti kain kotor. Bicara sorga bukan karena perbuatan baik. Bicara sorga bukan karena amal. Bicara sorga bukan karena engkau saudara beramal bukan. Bicara sorga ini bicara kebenaran. Amin. Siapakah kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus yang arti diurapi. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diurapi. Kristus, Kristen diambil dari kata Kristus yang diurapi. Coba angkat tangan orang-orang yang diurapi. Amin. Orang-orang yang diurapi, apapun yang kau kerjakan lakukan pasti buat Tuhan berhasil. Karena engkau adalah orang-orang yang diurapi. Anointing fall on me. Pengurapan turun atasku. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Urapan turun atasku. Dan saya percaya pengurapan akan terjadi bagi saya saudara kalau engkau ada dalam kebenaran. Amin. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tapi orang Kristen kalau ibadah, saudara, apalagi di Jakarta orang ibadah, saudara di mall-mall, pakai saudara
rok panjang tapi belahnya sampai sini saudara. Mereka kira mereka itu pramugari kali ya. Oke. Dan ada yang rok pendek saudara. Udah rok pendek duduk di muka saudara kesatuan. Dan sudah duduk di depan lagi kakinya begini lagi saudara. Pendeta kan manusia. Ya kan, jadi pendeta bingung mau lihat yang mana saudara. Jadi saudara dengan kasih Tuhan kalau datang gereja harus tahu diri. Ada amin. Boleh dengan kiri kanan tahu diri. Ada amin. Ada amin. Iya benar saudara. Ini sudah udah oma-oma pakai rok mini. Padahal itu urat-urat udah sebegini. Saudara apa yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengan baik. Kalau bicara baik kita kalah. Bicara kita udah jam ibadah masih main HP. Makanya saya mau tanya dulu, jujur dulu. Mana lebih banyak? Baca Alkitab atau main FB? Jujur dulu, orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Mana lebih banyak? Banyak baca Alkitab atau main FB? Yang B, mini, pipi. Nah, yang mana yang lebih banyak? Lebih lama banyak mana? Jujur, lebih banyak mana? Main HP. Saya mau tanya dulu, lebih banyak mana? Kasih persembahan atau beli pulsa? Wih, kalau habis pulsa Pak, mana? Konter mana? Ibadah cuma satu kali, hari Minggu satu kali, saudara kesatuan. Ibadah saudara beli persembahan, mereka akan bilang, Pak, rasa Pak Pendeta mata duit seperti kereta api zaman dulu. Duit, susah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengar baik. Saudara, makanya kalau engkau sakit, jangan minta Tuhan, tolong saya, minta dalam nama Telkomsel, tolong saya. Awas saudara dalam Tuhan, engkau teriak Tuhan kalau kamu sakit ya. Jangan minta Tuhan tolong Tuhan tolong. Minta dalam nama Telkomsel, dalam nama XL, tolong saya. Jangan pada minta Tuhan tolong. Awas saudara kekasih Tuhan. Karena kalau beli pulsa saudara 50 kota, 150 supaya lama-lama saudara. Tapi persembahan saudara kekasih Tuhan sudah 2000 dikucuk-kucuk lagi saudara kekasih Tuhan. Kan ini nggak tahu diri orang-orang ini. Saya percaya cuma Tuhan GBI Menara 2 adalah orang-orang yang tahu diri. Ada amin. Selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang terindah bagi Tuhan. Nah, saudara itu kasih Tuhan. Makanya kalau bicara baik, mas orang Buddha lebih baik. Orang Buddha itu baik banget, saudara. Mereka kalau ada orang China, saudara yang kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, mereka cuma makan Cina asli, Buddha asli, Konghucu asli. Makanya itu saudara buah dan sayur. Iya, saudara. Tapi orang Kristen, semua dimakan. Apalagi orang Batak, orang Kupang, orang saudara Torote, orang Manado, orang Ambon, semua dimakan. Anjing makan, babi dimakan, ular dimakan, monyet dimakan, kurang kuntilanak mereka dimakan. Kalaupun diizinkan kuntilanak ditangkap, bikin dicas. Nah, saudara kita sama Tuhan, kalau bicara baik kita kalah. Tapi saudara, Tuhan tidak butuh orang baik. Memang saya dan saudara pakai baju nggak lengkap. Memang semua kita makan. Memang mereka yang seberang sana, mereka kelihatan baik. Tapi sayang, mereka tidak digolongkan benar. Karena mereka tidak percaya Yesus. Saya dan saudara pakai baju nggak lengkap, semua makan. Kapan saya dan saudara percaya Yesus, maka Yesus membenarkan saya dan saudara. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, saudara Tuhan bicara baik banyak saudara. Tapi Tuhan butuh adalah orang-orang benar. Orang benar berani menyatakan sesuatu. Orang benar itu berani menyatakan sesuatu. Saudara kita dimanapun kita berada, kita bicara tentang kebenaran, tentang Yesus. Yang penting kita tidak mengejek agama orang lain, tapi kita bicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada amin? Saudara, satu ketika saya diundang di Samarinda, karena saya seorang penginjil. Oke. Kalau saya diundang oleh gereja, saya anggap itu biasa. Saya diundang oleh gereja-gereja aliran Pentekosta GBI, saudara, karena saya memang berasal dari GBI. Saya dididik oleh Pak Niko Nyoto Roharjo, saudara yang kesam Tuhan, dan puji Tuhan. Dan saya akhirnya berdiri ministry yayasan sendiri, dan saya punya yayasan sudah ada beberapa tempat di Indonesia, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan dengan baik, saudara, dengar. Saya mau katakan dengar, pada hari ini, saudara, coba kita mau belajar, saudara, sesuatu, yaitu bicara kebenaran itu, saudara. Saudara yang kesal Tuhan, kita harus berani. Satu saat saya diundang di Samarinda, yang undang saya bukan gereja, tapi yang undang saya adalah panitia takbir akbar. Panitia takbir akbar saudara yang ada bikin di GOR di Samarinda. Dan mereka undang dua pembicara. Yang pertama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bohori,
Yang kedua, pendeta Jeffrey Piring, inilah dia ada di sini. Saudara, di Tuhan apa yang terjadi? Di panggung spektakuler itu saudara ada 20.000 orang. Ini takbir akbar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya berdua saudara dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, tiba-tiba dia bertanya di panggung spektakuler. Karena ini bicara tentang Kristen, bicara karakter Muslim dan karakter Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bawa karakter Kristen dan dia bawa karakter Muslim. Dan saudara di panggung spektakuler dia bertanya begini kepada saya. Dia adalah UJ, yang beri nama saya PJ adalah UJ. Dia UJ, saya PJ. Jadi UJ dan PJ. UJ Ustaz Jeffrey dan PJ pendeta Jeffrey. Oke. Dan dia bertanya begini kepada saya. PJ. Makanya teman-teman saya di Jakarta, sahabat-sahabat semua, para artis semua panggil saya PJ. Saudara, Indonesia tahu panggil saya selalu PJ. Oke. Saudara, dia tanya begini. PJ, apa arti sembahyanglah kamu sebelum kamu disembayangkan? Saya bilang UJ gampang. Artinya bertobatlah engkau sebelum inna lillahi wa inna rojiun. Kan itu artinya. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Makanya saya mau katakan ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih, saudara dengar, memujilah Tuhan sebelum engkau dinyanyikan. Ada amin. Ya. Kalau engkau masih diberikan kesempatan, opportunity untuk menyanyi, ayo kita beri dengan sekuat tenaga. Jangan saudara sudah di peti baru tenanglah hatiku. Jadi mari kita menyanyi sebelum engkau dinyanyikan. Amin. Saudara mau dinyanyikan? Amin. Nah, makanya saudara kita tonton, saudara, mari kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyi sebelum engkau dinyanyikan. Amin. Sama dengan Ustaz saya dia bilang apa? Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Makanya saya bilang artinya apa? Bertobatlah engkau sebelum inna lillahi wa inna rojiun. Saya tanya balik kepada dia, Ustaz Jeffrey, uji, apakah ada di Al-Quran Isa Ruhullah akan datang menghakimi dunia dan akhirat? Ustaz Jeffrey katakan amin. Karena memang Isa Ruhullah itu Yesus akan datang menghakimi dunia dan akhirat. Saya tanya, siapa yang bisa menghakimi dunia dan akhirat? Yang hanya bisa menghakimi dunia dan akhirat itu adalah siapa? Dia diam sekejap dan saya katakan, Yesus, berarti dia adalah Allahu Akbar. Dia adalah Tuhan. Dia 20.000 orang Muslim, Pak. Saya ngomong, orang benar berani menyatakan sesuatu. Saudara, yang penting kita tidak menghina. Kita berani mengungkapkan, kita berani menyatakan siapa Tuhan itu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari nyanyi lagu begini. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Hati-hati, mulutmu adalah firman. Ada amin? Mulutmu adalah firman. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati dengan perkataan. Dengan perkataan. Saudara, andai ku tahu kapan tiba ajalnya. Satu saat saudara dia pulang ke Jakarta. Dia pulang ke Jakarta saudara, dia bawa motor besar pergi ke Kemang. Pulang dari Kemang, dia tabrak trotoar dan langsung mati. Karena perkataan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Hati-hati dengan perkataan. Ada amin? Ada amin? Saya bingung. Untunglah saya seorang penyanyi. Saya saudara, kalau album rohani salah satu lagu yang sudah Kau beri yang ku pinta, dan lagu-lagu yang sudah beredar di gereja yang satu-satunya yang ku andalkan. Nah saudara, puji Tuhan, Tuhan percayakan buat saya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bingung. Di 20.000 orang Muslim, saya menyanyi lagu apa? Saya nyanyi lagu ini, tolong main begini. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Saya nggak nyanyi terajana, nyanyi itu. Saya akan nyanyi lain, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan perkataan. Ada amin? Amin. Mulutmu adalah firman Tuhan.
Kalau nggak punya apa-apa, kalau saudara miskin nggak usah nyanyi. Aku merasa orang termiskin di dunia. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia. Langsung rela-rela. Saudara, kalau engkau tidak punya apa-apa, engkau nyanyi lagu begini. Kalau main game. Let the weak say I am strong. Amen. Let the poor say I am rich. Yes. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Bahasa Indonesia. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Ada amin? Jangan saudara suka gak punya apa-apa nyanyi. Mengapa aku begini, bila ku mati kau juga mati. Ya ampun. Saudara mau masuk surga toh? Tolong angkat tangannya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga menyanyi lagu-lagu surga. Ada amin? Kalau mau surga nyanyi lagu-lagu surga. Janganlah nyanyi lagu lai panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Bang SMS siapa itu bang? Aduh bukan main, muka udah norak, lagu juga norak. Kampungan banget. Orang yang berlevel, orang yang berkelas dia akan nyanyikan lagu Made in Heaven. Yes. Surga. Saudara itu berasal dari surga. Ada amin? Saudara bukan berasal dari dunia ini. Saya dan saudara berasal dari surga. Jadi mulutmu mulut surga, cara pandangan surga, cara mendengarmu mendengar surga, cara berpikirmu pikiran surga. Ada amin? Saudara pun kekasih Tuhan, jadilah orang benar. Ada amin? Orang benar berani menyatakan sesuatu. Ada amin? Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Siapakah orang yang mengalami kemajuan? Mari kita buka Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Silakan tolong satu orang bacakan. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara ini kasih Tuhan perhatikan baik, oke? Saudara Abraham dan Lot, oke? Saudara perhatikan di sini. Kenapa Abraham itu diberkati Tuhan? Kenapa Abraham dimultiplikasikan oleh Tuhan? Kenapa Abraham, saudara kata Tuhan, dipermuliakan Tuhan? Kalau saudara baca Kejadian 12, saudara, ayat 2 dan 3. Abraham diberkati, dipromosikan Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Karena Abraham ini, saudara, orang saudara perlu menentukan pilihan yang tepat. Yang pertama, menjadi orang benar, bukan orang baik. Oke? Yang kedua, Abraham, saudara, dan Lot. Lot ini keponakannya Abraham. Lot itu keponakan. Seharusnya begini, keponakan dengan om, betul? Tetapi saudara perhatikan di sini, Abraham bilang begini kepada Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Dan Abraham bilang apa? Jangan ada perkelahian antara gembalaku dan gembalamu. Ada amin? Jadi tidak ada cekcok. Coba belajar saudara. Yang kedua, kenapa Abraham saudara dipromosikan Tuhan? Karena Abraham gampang diatur. Ada amin? Jadi orang Kristen harus gampang diatur. Para singer harus gampang diatur. Yang setuju katakan amin. Pemusik harus gampang diatur. Kalau disuruh doa puasa harus doa. Jangan sok jago, sok pinter. Ada amin? Gampang diatur. Saya waktu bersama dengan Pak Niko, saudara, kemana-mana Pak Niko ajak saya bawa tas dia. Kalau Pak Niko capek, saya urut, saudara.
penginjilan kemana-mana. Saya menjadi orang gampang diatur, saudara. Suruh waktu lalu belum ada LCD, masih overhead. Pasang overhead, saudara, kemana-mana, saudara, kekasih dalam Tuhan. Saya dididik, dibentuk, saudara, gampang diatur. Karena orang-orang yang gampang diatur, gampang dididik akan dipromosikan Tuhan. Amin. Kalau engkau susah diatur, engkau lihat, engkau tidak pernah akan maju. Engkau tidak pernah akan mengalami multiplikasi, tidak mengalami kemajuan karena engkau susah diatur. Hai ibu-ibu, gampang diatur. Jangan mentang-mentang sekarang kan banyak ibu-ibu lebih pintar, lebih kaya. Jangan saudara karena lebih pintar, lebih kaya, atur tuh suami. Terus suami agak bego. Ayo, Anton, apa, saudara. Tapi walaupun dia bego, lu tetap hormati atas kebegoan dia. Ada amin? Jangan lupa ini firman Tuhan. Ada amin? Jangan lupa saudara. Panggil Anton, papa di mana? Di sini. Walaupun dia bego, hormati atas kebegoan dia. Benar saudara, dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang tunjuk. Sekalipun dia jahat, bengis. Bapak kalau dia punya laki pemabuk, tetap tunjuk. Kalau dia tukang pukul, tetap tunjuk. Ada amin? Jangan saudara, suami bilang dasar kamu mama monyet. Mama balas, dasar papa krokodil, buaya. Bayangkan, buaya dengan monyet kawin, pantasan anak-anak kura-kura ninja sebenarnya. Saudara ini kekasih Tuhan, belajar untuk memuji suamimu, belajar memuji istrimu. Mulai bilang, papa, jangan mentang-mentang papa 25 tahun yang lalu gagal. Setelah 25 tahun kemudian papa udah hitam, pendek, botak, ompong, miskin. Walaupun dia hitam, pendek, botak, ompong, miskin, katakan papa, kau paling ganteng khusus rote. Walaupun dia baik belakang istri, aduh lebih besar daripada mimbar ini. Mama, aduh luar biasa. 25 tahun seperti kita, tapi 25 tahun kemudian mama lebih besar dari mimbar. Tapi mama, so kamu paling cantik khusus rote. Lewat rote banyak saingan. Ya, saudara yang kasih dari Tuhan, belajar menghargai, belajar menghormati. Saudara, kenapa Abraham diberkati Tuhan? Karena Abraham gampang diatur. Bilang kiri kananmu, gampang diatur. Pak ini sih bilang gampang diatur. Ada amin? Jangan pas suruh gembala untuk dua puasa, saudara. Oh saya udah pintar, saya udah jago, saya bimbing bucin dengan baik. Memang engkau orang benar, tapi jangan sok benar. Memang engkau pintar, tapi jangan sok pintar. Ada amin? Amin. Saudara, kau yang kekasih dan Tuhan, saya mau katakan dengan baik. Gampang diatur. Kenapa saudara Yusuf dipromosikan Tuhan? Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Yusuf tidak komplain. Yusuf gampang diatur. Yusuf katakan God is good. All the time God is good. Yusuf saudara yang kasih Tuhan dijual di keluarga Potifar. Yusuf nggak komplain. Yusuf nggak protes. Dijual di keluarga Potifar. Yusuf tetap katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yusuf difitnah oleh tante Potifar. Yusuf tinggal di keluarga Potifar 17 tahun Pak. Jadi ganteng-gantengnya. Dan tante Potifar lihat, aduh Yusuf ini ganteng banget. Mungkin waktu tante Potifar mulai sudah rayu, ucup, Yusuf sudah muda. Saudara yang kekasih, Yusuf saudara nggak lari di tempat, tapi Yusuf lari keluar. Ada orang udah tahu-tahu dosa lari di tempat. Oh saya kan orang GBI. Jangan sosokan. Iblis pernah tinggal di sorga. Udah pernah tinggal di sorga? Belum pernah tinggal di sorga? Mau pergi ke sorga? Mati dulu. Jadi jangan sosokan. Setan pernah tinggal di sorga, jadi setan tahu seluk beluk. Saudara yang kecil, Yusuf saudara udah tahu-tahu itu dosa. Dia nggak lari di tempat, dia keluar. Ada orang udah tahu-tahu dosa, waktu dipanggil, ucup, bilang enggak, mar masuk. Enggak, mar masuk. Enggak, ada yang udah gitu. Tapi sini nggak ada Pak Gembala. Ya di sana sini banyak. Oke, saudara kasih Tuhan. Mari Yusuf lari keluar. Kalau engkau difitnah, Yusuf difitnah, Yusuf nggak komplain, Yusuf dijual, Yusuf nggak komplain. Saudara, sekalipun orang menjual harga dirimu,
menjelekin engkau, coba katakan God is good. Amen. Ada amin. Kalau boleh nyanyiin, semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang engkau katakan, terserah, up to you. Ada amin. Semakin digosok semakin sih. Ada amin. Kalau orang ngomongin saudara, katakan terima kasih bro, engkau sudah ngomongin saya, engkau sudah buat saya terkenal di Rote. Haleluya. Kalau engkau diomongin berarti engkau orang terkenal. Ada amin. Kalau engkau diomongin karena engkau punya nilai. Orang yang suka omongin orang karena tidak punya nilai. Engkau yang diomongin karena engkau punya nilai. Tolong angkat tangannya punya nilai. Yes. Orang yang suka jelekin orang karena tidak punya nilai. Bilang, yang suka jelekin orang karena tidak punya harga. Tahu? Ada amin. Orang yang menghargai orang itu orang yang punya nilai. Ada amin. Orang yang bernilai, orang yang berharga. Orang sedikit jelekin orang karena dia tidak punya nilai. Ada amin. Saudara Yusuf, akhirnya Yusuf memang masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Amen. Karena Yusuf gampang. Saya berikan contoh, yang susah diatur adalah Simpson. Tuhan bilang, jangan kasih tahu di mana kekuatanmu. Hari-hari saudara sama, hari-hari saudara yang sama. Yusuf juga sama, hari-hari Potifar datang godain dia. Nah, hari-hari saudara, ini Delilah datang cari kepada Simpson. Tapi saudara, Simpson tak lari di tempat. Simpson tak keluar, tapi dia lari di tempat. Yusuf beda, keluar, tapi Simpson so jago. Nah, iblis ini, dia godain saudara pertama. Nah, mempan dia bilang tunggu besok. Besok nggak mempan, dia bilang lusa akan kucari. Sama dengan Simpson, bukan lari, Delilah datang dari kiri. Why, Delilah. Simpson bilang enggak pengaruh. Delilah datang dari kanan. Why, Delilah. Simpson bilang enggak pengaruh. Delilah datang dari belakang. Why, Delilah. Simpson bilang enggak pengaruh. Delilah datang ambil dari belakang. Saudara baca Alkitab. Iblis mundur. Kalau iblis mundur berarti ada ancang-ancang. Kalau iblis mundur, saudara perlu berjaga-jaga. Iblis ambil dari muka. Why, Delilah. Simpson langsung roba lagu. Cinta satu malam, habislah Simpson. Saudara tahu baca Alkitab? Simpson akhirnya menjadi lelucon. Orang yang susah diatur, satu saat engkau akan ditertawakan orang. Engkau akan ditertawakan orang karena susah diatur. Yang kedua, orang yang susah diatur mati. Simpson akhirnya mati karena susah diatur. Mari kita perlu menentukan pilihan. Jadilah orang gampang diatur. Ada amin. Coba angkat tangan orang yang gampang diatur. Ada amin. Boleh sapa kiri kananmu. Gampang diatur. Ada amin. Gampang, apalagi pemusik, worship leader, singer, saudara pengerja gampang diatur. Saya mau jadi orang gampang diatur, Pak. Saya disuruh ke sana, saya mau jadi orang gampang diatur. Ada amin. Yang ketiga, saudara, kita perlu menentukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat, saudara, mari kita baca Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Silakan tolong satu orang bacakan. Yohanes 12 ayat 26. Oke. Barang siapa melayani aku, Barang siapa melayani Tuhan, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. saudara perhatikan.